ini masalah beruntun yang dihadapi oleh Amerika dan juga oleh beberapa negara di Eropa. Saya kira kita perlu waspada dengan ini, tetapi tidak perlu khawatir karena kita siap dengan krisis-krisis sebelumnya, termasuk juga kita menyiapkan emergency liquidity assistance, termasuk juga saya kira bank-bank sentral besar, ya, lembaga keuangan sentral besar di dunia juga sudah melakukan antisipasi, memproyeksikan kira-kira bagaimana ke depan. Jadi mereka berusaha untuk meredam ini dan saya kira itu memang tugasnya lender of the last resort dari bank sentral, dari banyak negara. Jadi saya kira akan bagus kondisinya. Mudah-mudahan tidak akan berdampak sampai ke negara-negara yang jauh, termasuk juga Indonesia. Kalau Baik. kemudian kita melihat krisis keuangan yang terjadi pada era-era sebelumnya, 2008 misalnya, Ya. itu memang jauh lebih besar ya. Hmm. Negara-negara yang terdampak seperti misalnya Eropa, Islandia, kemudian Rusia, Ya. Belanda, dan juga beberapa negara di Eropa, termasuk juga Asia, tapi Indonesia relatively meskipun kena tapi tidak terlalu besar. Baik. Jadi saya kira karena pada waktu itu juga beberapa perusahaan-perusahaan itu mengalami goncangan karena ada mortgage effect pada waktu Ya. itu, dan saya kira Ya. Indonesia mampu mengatasi itu. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana dampaknya sampai ke negara-negara yang lain termasuk Indonesia, saya melakukan observasi kecil Ya. seperti misalnya bagaimana korelasi antara indeks harga saham gabungan dengan Dow Jones misalnya. Kita melihat bahwa korelasi di antara mereka itu meskipun ada sebagian yang signifikan, tapi nilainya 0, ya. Jadi seperti misalnya CKSE dengan DJI, dengan Standard & Poor's serta Nasdaq itu tidak signifikan korelasinya. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan dengan itu. Ya. Termasuk juga saya juga melakukan perhitungan kuantitatif secara kecil-kecilan untuk melihat kira-kira bagaimana dampak dari beberapa indeks, termasuk juga harga saham dari perbankan kepada bank-bank di Indonesia itu juga meskipun beberapa signifikan, tetapi nilainya sangat kecil. Ada yang hampir 0,5 tapi tidak besar. Jadi secara historis dari 10 tahun ke belakang antara misalnya Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones itu hanya memiliki korelasi yang kecil, meskipun ada beberapa yang signifikan. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana korelasi antara perbankan di dalam negeri di Indonesia itu memang korelasinya kuat. Oleh karena itu maka ini termasuk bagian dari penjagaan yang cukup ketat. Jadi mereka seperti bank-bank besar itu masuk dalam SIB, Systematically Important Bank, atau kalau financial institution namanya CV, ya, Systematically Important Financial Institution. Itu perlu betul-betul kita jaga, dan KSSK saya kira sudah melakukannya dengan sangat baik, dan ke depan ini saya kira perlu lebih diperkuat, karena juga kita melihat bahwa ada psikologi market yang juga perlu dijagain Ya. oleh Betul. teman-teman di KSSK. Jadi kalau kita melihat bagaimana korelasi antara perbankan di Indonesia dengan Amerika, saya juga sudah hitung-hitung. Jadi seperti misalnya beberapa bank besar di Indonesia itu koefisien korelasinya ada yang hampir 0,5, tetapi tingkat signifikansinya tidak terlalu signifikan. Baik. Jadi ada juga yang signifikan, tapi kemudian magnitude dari koefisien korelasinya hanya 0,3 misalnya. Jadi Jadi perlu ada tidak kewaspadaan, perlu tapi khawatir. tidak perlu terlalu khawatir ya Pak, mengingat juga Iya, indikator betul sekali. perbankan juga masih begitu resilient, likuiditas juga masih begitu ample. Namun dari kasus yang terjadi di Amerika Serikat, karena kan memang kolapsnya 3 perbankan ini terjadi begitu cepat Pak. Awalnya kan SVB meminta pendanaan, namun dalam waktu 48 jam saja akhirnya dia declare bahwa mereka kolaps. Dalam hal ini kan sebenarnya ada capital flight atau bank run yang terjadi karena ada ketidakpercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Adakah lesson learned tersendiri bagi perbankan Indonesia mengamati apa yang terjadi di Amerika Serikat? Ya, tentu itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan everyday, bahkan intraday, melakukan stress testing. Jadi bagaimana dampak-dampak
dari interaksi di antara bank-bank di Amerika, termasuk juga di Eropa, termasuk juga bagaimana kesiapsiagaan dari otoritas lender of the last resort ini untuk mengantisipasi. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa Indonesia korelasinya rendah sekali, meskipun ada Baik, beberapa yang signifikan, tapi dengan tingkat yang rendah. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan stress testing, termasuk juga bisa mengetahui financial stress index-nya antar waktu dalam waktu yang periodnya lebih mampat, saya kira itu akan sangat bagus untuk memantau, memonitor kira-kira apa yang sedang terjadi antar pelaku market yang kemudian bisa ditangkap dengan angka FSI. Jadi saya kira kalau stress testing itu terus-menerus bisa dilakukan, maka Indonesia relatively lebih alert. Kalau misalnya akan terjadi sesuatu yang kemudian otoritas akan masuk di situ dengan likuiditas yang cukup. Jadi baik. kita sangat yakin bahwa dana likuiditas di Indonesia sudah di backup dengan sangat cukup. Saya Baik. kira begitu, Mbak.